Tuhan shalom. Tuhan ada sukacita hari ini, amin. Kalau ada sukacita berikan kananmu, salam. Salam dulu. Shalom. Tikung di rumah kau ya? Sini baca. Sini dia duduk. Iya, kecepatan kaki ini. Pasti kita sana. Sini Jo. Di rumah. Tuh, si Jody lagi di rumah. Ada. Untung. Oh, iya kan. Tuhan, mulai akan sebelum kita mungkin ada dua kakak dari Mama Robi, yang tuan rumah. Dari Bapak Denis. Dari Bapak Denis. Halo. Bersama ya, saudara seiman ya, kami bisa depannya lagi terus nanti bergantian kan ya. Kita bisa konser ya dulu Pak ya, konser kan ya. Nah, sekarang kan diganti persekutuan. Nah, jadi dari kami sangat bersyukur kita bisa berkumpul di sini, saudara seiman. Biarpun kami ala kadarnya seperti inilah, memang agak jauh, ya lumayan kan. Kalau hujan apa kan, jadi ayah ini dari kami keluarga Ibu Robi dan ya juga mertua di sini kan sebagai orang tua kami yang bisa menolong membantu kami untuk menyelesaikan apa yang kami mau. Begitu juga kami bersama istri. Ini semua dari mertua kami yang senantiasa ringan tangan untuk membantu kami di sini. Nah, juga ya, ada ibu kami ini sebagai ibu kami. Kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa ibu kami juga. Itu yang pertama, Tuhan Yesus yang membantu kami. Yang pasti Tuhan Yesus lah yang menolong kami. Apapun yang kami kerjakan, apa yang kami buat, itu kami percaya semua itu Tuhan yang di depan kami yang selalu hadir. Terima kasih ini dari saya Bapak Denis dan keluarga. Kami persilakan ke Tuhan shalom. Tuhan kita mau datang kepada Tuhan, kita mau merendahkan pribadi kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur saat siang hari ini Tuhan, bahwa kami lebih dalam lagi Tuhan mengasihi Engkau lebih dari hidup kami. Di hati kami untuk kami boleh menyembah Engkau saat ini Tuhan. Seberapapun kami yang ada saat ini Tuhan, penuhi kami dengan roh pujian-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan. Biarkan roh-Mu mengalir atas setiap kehidupan kami. Kita angkat pujian mengatakan, Kau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup.
Ya. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah kurang. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersamamu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak.
semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan, Benar Bapak, semuanya karena anugerah-Mu Tuhan. Ya, Yesus. Kami sangat bersyukur memiliki Allah yang dahsyat luar biasa. Kasih karunia-Mu Tuhan, curah atas kami. Kalau pada siang hari ini Tuhan, kami boleh kembali berkumpul Tuhan. Bukan karena kegagalan hebat kami Tuhan. Ya. Semuanya karena kebaikan-Mu Bapa dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami Tuhan nyawa bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Kami boleh memuji, memuliakan nyembah Engkau ya Bapa. Kiranya apa yang kami persembahkan Tuhan pada ibadah hari ini boleh berkenan layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih bersyukur keluar dari tempat ini juga membukakan pintu rumah mereka dan lebih pintu hati mereka Tuhan untuk kami boleh bersama-sama memuji memuliakan Engkau Bapa. Biarlah kasih anugerah Tuhan atas kata Tuhan terus mengalir atas keluarga rumah tangga Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami terus memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu Tuhan hadir tengah-tengah kami, bahkan Roh Kudus terus berkarya bagi kami Tuhan untuk membawa kami Tuhan semakin melekat kepada Tuhan, semakin mengalami Engkau ya Bapa. Urapi hamba-hamba-Mu Tuhan yang Kau pakai pada siang hari ini boleh melayani di bagian dan
Urapan yang berasal daripada Tuhan, kudus Tuhan, mengalir turun atas mereka. Tuhan pakai terus lebih lagi luar biasa ya Bapak. Terima kasih Bapak, sudah mengizinkan setiap kuasa kegelapan seperti roh jahat, apapun bentuk namanya, yang mau mencuri perhatian kami, untuk mengalihkan perhatian kami, yang mau mencuri damai sejahtera sukacita kami, apapun bentuk namanya, kayak roh-roh teritorial yang ada di sekitar tempat ini, bahkan apapun namanya kuasa kegelapan, setan iblis, roh jahat, Lucifer, Legion dan antek-anteknya, kami sepakat kita ikat, menolak, menahancurkan kuasanya di dalam nama Yesus yang berkuasa. Nyata pergi dari tempat ini. Dalam nama Yesus yang berkuasa, darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa menembus tempat ini. Api kemuliaan Tuhan memagari tempat ini. Para malaikat surgawi Tuhan berjaga-jaga di tempat ini, sehingga kami boleh leluasa memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Bahkan untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Mulai Tuhan ibadah kami dan kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa. Haleluya. Amin. Tuhan shalom. Tuhan kalau tidak keberatan sehingga kita masih berdiri, kita mau angkat pujian seperti kayak kita angkat pujian katakan hari ini kurasa bahagia. Amin. Kita bahagia hari ini. Amin. Amin. Rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bersatu bersama. Dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Ku kasih kau dan kasih Tuhan, ku kasih engkau dengan kasih Tuhan. Ku kasih engkau dengan kasih Tuhan. Katakan lihat, ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih engkau dengan kasih Tuhan. Katakan ku kasih. Ku kasih engkau dengan kasih Tuhan. Ku kasih engkau dengan kasih Tuhan. Lihat kiri kanan saudara. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih engkau dengan kasih. Katakan aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Amin. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Dengar siapa yang bilang saya?
Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, amin. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil nama, dia panggil. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh kiranya, oh kiranya, haleluya, oh kiranya, puji Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sudah memuji untuk melihat nama Tuhan. Kita mau memberi persembahan. Kami mohon dengan kesediaan untuk Ibu Lidera itu sudah Haleluya, sangat luar biasa ya. Merasa bahwa hadirat Tuhan sangat luar biasa. Amin. Saya percaya bahwa kita yang beribadah di tempat ini tidak menjadi orang luar biasa, tetapi menjadikan orang yang luar biasa. Amin. Berkati hambanya yang sudah bawa pujian haleluya Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, kami kembali datang di hadapan hadirat-Mu pada saat sore hari ini Tuhan. Kami menaikkan pujian syukur kami kepadamu pada saat hari Tuhan, jika kami boleh bersama-sama di tempat ini Tuhan, berkumpul berhimpun kami untuk memuji, mempermuliakan, meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami Bapa, dalam nama Yesus Tuhan. Apa yang kami berikan pada saat hari Tuhan, kami dengan penuh kerendahan hati kami, dan siapapun yang mereka belum dapat memberi, tapi kami percaya bahkan berkat itu yang sama Tuhan. Engkau akan memberkati mereka dengan berkat kali ganda. Bahkan kami yang Tuhan Yesus yang berguyup pun pada saat sore hari ini juga Tuhan, Engkau berkati kami semua Bapak. Kami memberi dengan syukur kami, dengan hati percaya kami, bahkan Engkau akan memberkati kami 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Terima kasih Bapak, kami siap untuk memberi di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan, Sengaja datang angkat pujian mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini jadi berkat, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Puji Tuhan, Tuhan memberkati semua Bapak Ibu Saudara. Tiba saat kita mau beriman,
Salam. Halo. Saya bersyukur, saudaraku bersuka cita melihat saudara Siman saya semuanya hadir. Aduh, tadi saya ngira siapa yang hadir? Ibu bapak gembala berdua yang hadir ini. Kata aku dalam hati lah. Tapi ada satu lagi pikiran tuh yang mereka hadir. Aku bilang tidak hadir mereka. Alasan sih. Saya bersyukur saudaraku bersuka cita. Oh, saya bersyukur Balas-balas. siang malam pada kerja inilah tempatnya dari Sabang Solo. Itu saya bersyukur. Kalau saya memang sudah setiap hari nggak jauh juga rasanya. Saya aja sampai suami sampai nggak apa-apa juga. Tapi mulai dari Tuhan terjadi pergerakan dalam kehidupan kami. Inilah rumah tangga kami. Ini rumah tangga anak saya mengadili Pak Denis. Saya cuma numpang. Betapa bahagia saya biasa sih mas saya seperti ini. Aduh, yang ada di sebelah tadi datang sama orang yang kita lihat aja nanti itu bilang kalau nggak datang, nggak bisa memaksa orang. Sebelah yang ada yang kalau nggak datang, aku bilang itu aja sudah. Tapi Mama Tina dia pikir pasti datang. Yang lain aku nggak tahu sudah. Tapi semuanya datang saya bersyukur. Haleluya. Saya bersyukur. Terima kasih bangga saya. Saudara Siman yang sungguh luar biasa, dasar luar biasa. Saudaraku, dalam kehidupan kami, dalam pelayanan kami, hari Pasari tidak mudah. Badai yang kami berikan itu yang Tuhan taruh dalam hati. Tetap percaya aja, jangan khawatir, jangan bimbang. Kata Tuhan saya, terus teringat dalam saya. Kalau khawatir itu seperti saya peribahasakan seperti daun pisang yang dibawa angin kiri kanan itu tidak ada kepastian. Saya katakan hati saya Tuhan saya tidak khawatir. Karena ketika saya juga khawatir, nggak bisa saya lakukan juga khawatir itu. Nah, apa yang saya lakukan ketika saya khawatir nggak bisa. Mau saya lari mendapat yang mana nggak ada juga. Kita berserah aja kepada Tuhan. Saya bersyukur saudaraku sampai saat ini satu yang saya bangga. Tuhan itu sungguh baik dalam kehidupan kami, sangat baik, terlalu baik. Sudah menyelamatkan kami, menguatkan, menetapkan, bahkan begitu badai yang menimpa tidak goyah. Itu saya pegang tadi, kalau saya goyah sebagai ibu rumah tangga Epatin, apalagi anak-anak saya yang belum menjabat bagaimana Tuhan yang tahu. Kalau saya tergeser sedikit pun, apalagi mereka. Saya terus menguatkan, saya terus Tuhan kuatkan agar jangan satu pun keturunan di Tuhan goyah. Hanya Tuhan satu saja yang kami andalkan. Saya bersyukur sampai sore ini, sampai hari ini kami tetap kuat. Bukan karena kuatkan kami, Tuhan yang memberikan kekuatan. Terus melangkah, bahkan semangat untuk melainkan kami tidak pernah mundur dari awalnya, tidak pernah mundur dari Tuhan. Pilih kami dari kegelapan ke derajat tidak berbeda sama rasanya. Tidak mundur atau bagaimanapun menerpa hidup tidak Tuhan nggak benar dawat menjawab aku dan tidak berkesan tidak ada saudara. Saya tetap menjalani ya, saya bilang saya bersaksi dan sekali saya berdoa saya minta kepada Tuhan saya tidak mampu, saya tidak bisa banyak pada yang berapi. Tapi biasa saya katakan menyaksikan Bapak Gembala tahu itu Gembala. Lakukan saja, itu aja, nggak ada lain. Lakukan saja itu aja, nggak ada lain sudah Bapak nggak ada lain. Lakukan saja. Jadi saya kalau saya berdoa, saya berdoa 3, 4, berdoa bangun tengah malam 3, bangun apa yang saya lakukan Tuhan bilang saya dalam pelayanan saya tanpa Tuhan saya tidak mampu. Nah dijawabkan satu kali aja, lakukan saja itu aja. Tapi dalam hati saya nggak ada yang hari ini sakit lah, capek lah, sakit tangan, sakit tulang, nggak ada rasanya. Yang nggak di sana, nggak ikut sana, nggak. Hati ini nggak tahu apa lah, nggak hati ini. Kalau aku nggak berangkat, aku nggak dapat sesuatu dari Tuhan. Itu yang saya dapatkan dari Tuhan. Ketika saya orang dapat sesuatu Tuhan sediakan bagi orang yang datang, saya ketinggalan, rugi rasanya.
itu terus ini nih nggak bisa dihalangkan oleh segala sesuatu. Saya tinggalkan semua. Banyak bagaimana itu kamu kalau aku berangkat di langit itu ada bapak mama ada. Kalau ada perlu bawa ke pasar, kalau di sana saya ambil ke pasar. Itu aja. Kalau yang menghalang saya datang, nggak ada. Saya bersyukur. Bukan karena kuat saya saudaraku, tapi Tuhan dalam hati saya terus datang. Itu tadi kalau nggak datang ada sesuatu yang kurang. Saya juga bersyukur rumah yang kepercayaan bagi kami, saya Ridwan kami juga nanti berdoa supaya cepat selesai. Cepat selesai. Ini masih belum saudara. Pintu-pintunya masih belum, keramik masih belum dipasang, dana biaya itu masih belum cukup. Banyak lagi tempat visinya belum dikerjakan. Sudah ada artinya kulit, tapi belum dibikin. Dan mau berdoa juga supaya semuanya selesai. Dimaunya Tuhan, bukan maunya kami. Dan Tuhan izinkan dari Tuhan pasti buka jalan dengan cara apapun. Nah, dan ke depan kita tidak tahu. Satu yang aku pegang adalah Tuhan. Jangan sampai aku meninggalkan ibadah atau firman Tuhan karena segala sesuatu yang tidak bisa tinggalkan. Nanti itu lagi tidak dibawa itu, apapun tidak dibawa. Memang kita nggak ada yang tidak pergumulan, saudara. Banyak pergumulan, saya banyak. Pergumulan saya sebagai PR saya kata mami dulu, kurang mami dulu sebagai PR katanya. Kalau nggak ada pergumulan, nggak ada masalah, mungkin nggak doa lah, tidak ada doa, nggak ada masalah, anak sakit, anak semua ikut melayani Tuhan, berkat Tuhan melimpah tercurah dan dari langit, mungkin berhenti berdoa, semua ada cukup lengkap. Tapi Tuhan kasihkan pergumulan, melewati pergumulan itu, melewati masalah itu, saya terus berdoa kepada Tuhan, tidak berhenti saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan pernah tahu tidak bisa, tidak mampu, tidak kuat kepada Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan pasti buka jalan. Oleh Pak Sari, satu kerinduan dari dulu sudah aku saksikan. Bapak Gembala kita ada di sini, Ibu Gembala kita ada satu kerinduan Tuhan, agar anak-anak itu semuanya kami beribadah. Saya tidak lupa berdoa, beribadah bukan semuanya melayani Tuhan. Karena saya takut, saudaraku, saya sangat takut sekali melihat bangsa kita ini. Bangsa kita ini, negara kita ini. Mungkin ini tanda yang Tuhan berikan supaya bagaimana kita, supaya jangan tinggal, jangan bagaimana lah, jangan lemah itulah. Kalau mundur enggak, jangan lemah. Karena kita melihat dari lima tahun ini setiap hari hari ini, bahkan kita melihat pertobatan kita melihat TV kita mungkin itu bohong apa yang terjadi itu. Yang penting kita melihatnya. Saya takut saudaraku, jangan-jangan yang kita doakan, yang kita bawa sejak dari mati sadar mata, jangan sampai tertinggal. Tuhan yang nangis, Tuhan nangis, jangan sampai tertinggal. Ini ganjil itu tidak pernah berubah. Tapi kembali lagi pikiran saya, bagaimana Tuhan kalau dia tidak bisa beribadah, kata Tuhan tidak mengenal kamu, saya takut. Dan saya takut. Memang saya menyatakan diri saya bukan orang lain, perbedaannya lain, perasaannya lain. Kalau waktu ini tanda-tanda sudah mulai digenapi, digenapi, karena akhir zaman kita melihat manusia sampai berpuluh-ribu menyerahkan diri kepada Tuhan. Itu mulai sudah. Tapi kita nggak tahu waktu itu, Tuhan yang tahu. Tapi saya persiapkan diri. Kalau saudara Simantina itu orang-orang kuat, imannya kuat. Saya sendiri sudah bilang, saya saksikan pribadi saya. Supaya sekarang saya bagaimanalah oleh masalah, oleh pergumulan saya mungkin
pisah rumah atau berbalik di dunia atau bagaimana enggak saya katakan bertuhan, Tuhan saya tidak mau urusan dunia ini, saya hidup Tuhan, saya masih Tuhan berikan saya nafas hidup, saya masih terberi kesempatan, Tuhanlah satu-satunya. Itulah yang saya doakan setiap hari, setiap pagi, mau sore, mau di dalam perjalanan kemanapun, mau melangkah bermotor gitu terus nggak ada siap bermotor terus dari sini ke tempat kita kerja, kalau nggak menyembah sepanjang jalan, apalagi pulang kalau jam 10 malam. Saya pengen jalan, urusan saya sama Tuhan aja, Tuhan yang tahu. Tuhan ada bersama, Tuhan hadir. Saya bersyukur, saya sangat bersyukur kebaikan Tuhan sampai ada di tempat ini. Anak-anak masih bisa bangun rumah walaupun belum selesai, saya bersyukur. Bahkan masih beringas sehat, saya bersyukur juga. Semua ini bukan karena kuat gagah mereka, bukan karena kebaikan mereka, semua karena kasih anugerah Tuhan. Begitu baiknya Tuhan bagi kami. Yang dulu rumah seperti ini berdiri di atas pasir, sekali badai rebah, bisa ya bersyukur pelan-pelan. Ini pelan-pelan memang dari Tuhan, saudara, memang dari Tuhan, bukan segala kami, bukan orang yang gimana lah. Karena saya saksikan terus sama kata orang anak yatim, anak yatim nggak punya apa-apa. Bapak Renis juga sama, anak yatim piatu masih kecil dari orang tuanya. Sama kami, nggak ada yang harta kami milik orang tua kami ambil, nggak ada. Memang semuanya dari Tuhan ini, nggak ada lagi, nggak ada yang lain selain Tuhan. Tapi saya bersyukur kalau di Tuhan itu mungkin tidak langsung sekejap langsung pelan-pelan, tapi pasti terjadi. Karena janji Tuhan itu pasti terjadi. Harus juga saya bersyukur. Bahkan siang hari ini juga saya juga bersyukur buat saudara saya besti saya di tempat ini yang hadir. Haleluya. Dari jauh ke tempat ini tidak mudah. Sampai nanya dari Keranggan sampai Pengaris. Oh jauh nggak tahu jalan. Saya bersyukur saudaraku. Sampai juga akhirnya sampai tempat ini. Itulah yang saya alami, saya jalani setiap hari. Kalau siang nggak apa-apa. Kalau malam juga apa-apa. Asal kalau hujan ya, yang saya khawatirkan kalau hujan. Karena umur sudah di segini. Lubang di tanah di Keranggan itu kan tertutup oleh air hujan, jadi nggak lihat. Makanya motor saya yang sudah berabad-abad itu sering masuk ke rumah sakit ya, oleh jalan nggak tahu mana yang jalannya yang mulus, mana yang berlubang. Punya kalau hujan jalan terus, yang penting Tuhan jangan putus rantai dan putuskan aja. Kalau putus rantai jam 10 malam hujan, nah itu yang gawat. Aduh, puji Tuhan masyarakat kendaraan juga seperti itu. Walaupun pernah, tidak apa-apa. Saya bersyukur buat hari ini, lagi buat saudara Simon saya yang hadir. Saya tidak bisa balas, baik itu Simon saya. Kita bersukaca dalam Tuhan. Tuhan itu baik, dikirimkan semuanya pelayan pengerja berkumpul. Semua ini pelayan Tuhan ini, yang melayani semuanya. Nah, itu asosiasi dari saya. Terima kasih. Mari saudara. Haleluya. Bersyukur dan kesaksian tadi boleh membangun, mempercaya kita, karena kita percaya apa itu proses yang Tuhan berikan buat kita, bukan seperti kita mundur tapi seperti kita kuat. Amin. Sebagaimana saya juga ya, kita bersaksi ya, kemarin waktu kita doa saya disuruh bersaksi ya, saya katakan belum ya, tapi hari ini saya bersaksi sedikit aja ya, bagaimana Tuhan bawa saya lewat sakit penyakit yang pernah saya alami ya. Saat itu orang tua saya, mami ya, mami khawatir. Saat itu dia mengatakan bahwa saya curiga sama Mama Tina, kok perutnya semakin besar, hamil enggak ya, katanya. Tapi saya punya iman ya. Saya tidak pernah keluh kesah pada suami saya tidak pernah mengeluh kesah ya. Karena saya percaya saya punya Tuhan yang besar ya. Saya punya Tuhan yang besar. Saat itu kami bergumul ya, saya bergumul, Tuhan kalau Tuhan sembuhkan saya, sembuh. Tidak kurang doa ya. Anak Tuhan berdoa buat saya,
mungkin lewat segala sesuatu saya katakan Tuhan membawa kita lebih lagi ya. Dan saat itu juga di komsel kami mereka mengatakan kalau Mama Tina nanti Tuhan ambil kita patah, nggak bisa melayani. Dan saya katakan kepada mereka nggak apa-apa, Tuhan tetap izinkan saya katakan. Dan saat itu Mami khawatir dan saat itu saya ingat Mami khawatir dan dia katakan kepada abang saya Albinus suruh Mama Tina cek. Katakan, enggak saya katakan saya nggak mau cek, saya percaya saya punya Tuhan yang besar, ada waktunya saya katakan ya. Saat itu nggak tahu ya setelah saya pulang ibadah, setelah saya pulang kerja, saat itu hati kecil saya ini kasihan ya orang tua saya. Dan saat itu kami berdoa. Saat itu saya bilang sama suami saya, hari ini kita USG, katakan, memastikan. Dan saya tahu ini pasti kista, saya katakan sama suami saya ya. Dulu saya itu dokter, ini kista, tapi saya percaya. Akhirnya saya dapat cek, dikatakan dokter Ruli saat itu tidak bisa terdeteksi ya. Saya katakan tumor. Saat Bapak Tina bilang gini, tumor, saya katakan gak apa Bapak Tina. Segala sesuatu sakit penyakit Tuhan taruh untuk membuat kita lebih kuat, untuk membuat kita lebih semakin dekat dengan Tuhan. Mungkin orang mengatakan, oh hidup Tina mundur. Enggak, saya nggak akan pernah mundur. Sebelum Tuhan menjemput saya di komsel saya pun saya pernah katakan. Akhirnya kami periksa, dokter Rudi bilang belum nggak bisa, harus cek lagi ke rumah sakit Doris Silvanus ya. Di situ kami bergumul, Tuhan beri dokter yang terbaik. Saat itu kami ke dokter dalam Ibu Dokter Maria yang nggak salah, dia katakan nggak bisa terinfeksi. Dia katakan ada di kista ibu ada satu benjolan kembali. Dia katakan, saya katakan Bapak Tina, apakah di waktu Tuhan saya katakan menjemput? Enggak saya katakan masih banyak jiwa yang belum diselamatkan. Saya katakan ya. Saat itu akhirnya Bapak Tina, saya lihat mereka kami sekeluarga kayaknya ada takut. Saya katakan saya yang memiliki sakitnya itu tidak merasa takut. Saya katakan karena saya percaya pemilik hidup saya Tuhan. Saya katakan akhirnya dokter bilang cepat operasi aja. Kalau enggak cepat operasi mungkin kita bisa nggak ketemu. Saya katakan ya. Dan saya ya berarti nggak lama saya meninggal kalau nggak ketemu. Akhirnya puji Tuhan kami bergumul di komsel, kami berdoa. Dan saat itu saya minta dukungan doa dari Bapak Ibu Saudara. Dan waktu itu pun dokter mengatakan kalau memang operasi di Palangkaraya harus melewati banyak tahap, karena harus di-scan, akan memastikan. Saat itu saya dapat jadwal di-scan 1 bulan sebenarnya ya, tetapi kami berdoa dengan Tuhan. Ya. Puji Tuhan, saat kami berdoa dengan Tuhan, dokter nelpon saya, Ibu, jadwal Ibu di-scan. Puji Tuhan saya katakan ya, akhirnya kami di-scan. Masuk ke tabung itu ya, dan saat saya masuk tabung saya katakan dalam nama Yesus ya. Sebelum saya masuk tabung pun itulah luar biasanya Tuhan. Sebelum kita masuk tabung kita disuntik ya lewat anus saya disuntik, dan situ saat suntik itu saya merasa nggak ada apa-apa ya. Saat saya berdoa sebelum saya masuk tabung nggak tahu ya apakah itu Roh Kudus apa itu enggak. Hati saya mengatakan bahwa apabila Roh Allah ada dalammu, akhirnya saya timbang ragu. Apabila Roh Allah ada dalam saya percaya Tuhan akan jamin hidup saya. Dan puji Tuhan, saat pemeriksaan sebelum masuk tabung, saya merasa ada air banyak ya di belakang saya. Saya sampai sempat mengatakan kepada dokter, dok ganti baju. Kenapa? Saya katakan baju saya basah, nggak tahu mengalir ini. Saya katakan banyak dari perut saya rasa ya dari perut saya merasa keluar air. Saya katakan nggak ada Bu, mungkin perasaan Ibu enggak, memang air ini saya rasakan, tapi saya percaya itu Roh Kudus. Dan saat itu saya masuk tabung, puji Tuhan semua berjalan dengan baik, dan dokter mengatakan bahwa positif kista. Saya pun tidak pernah menyangka bahwa ada minum juga ya saat itu. Dan saat kami mengambil keputusan apakah Ibu harus operasi, Ibu sempatnya operasi, saya bergumul dengan Tuhan. Tuhan, saya minta dokter yang terbaik, saya minta yang kami semua berdoa. Dan puji Tuhan saat kami ke Banjar, kalau di Banjar di rumah sakit Uli ya disuruh periksa kembali ya. Saat itu saya berdoa, Tuhan jangan sampai saya kembali diperiksa. Puji Tuhan semuanya berjalan dengan baik, semuanya berjalan sesuai dengan yang kita inginkan, dan dokter mengatakan semuanya baik. Sekalipun darah saya dalam berapa menit diambil,
Dan saat itu Bapak Tina sempat ngomong gini, sempat habis juga darah Mama Tina. Saya katakan kepada Bapak Tina, darah Yesus yang sudah berganti ibu saya. Saya katakan puji Tuhan. Saat itu dokter mengatakan belum bisa operasi, menunggu panggilan selanjutnya. Kalau panggilan selanjutnya apakah 3 bulan ke depan, apa 6 bulan ke depan? Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan saya minta secepatnya Tuhan. Tuhan saya minta kalau bisa Tuhan belas kasihan Tuhan secepatnya. Dan puji Tuhan saat itu dokter mengatakan silakan Bapak Ibu boleh pulang ke Palangkaraya ya, menunggu jadwal. Saat itu kami kalau nggak salah ingat kami pulang ke Palangkaraya, besok kami ibadah konsel di Tingang rumah kami ya. Saat itu kami berdoa, saya ingat itu Tuhan beri dokter yang terbaik, jamaah dokter supaya cepat memberi jadwal operasi. Puji nama Tuhan. Belum 5 menit ya kami selesai beribadah, dokter memanggil saya, nelpon saya, dia katakan Ibu jadwal Ibu hari Jumat. Saat itu kami sempat mengundang Bapak Gembala ya berdoa sebelum kami berangkat berdoa, dan di situ kami langsung rawat inap dan besoknya kami operasi. Sebelum operasi pun dicek semua ya. Saat itu saya ingat darah saya tidak pernah normal ya, darah saya naik terus ya, dan dokter mengatakan santai aja Ibu, katakan saya santai, saya katakan tapi nggak tahu ya naik terus ya karena takut, karena apa? Saat itu saat kami mau operasi saya cuma berserah pada Tuhan. Tuhan segala sesuatu semuanya seizin Tuhan. Saya katakan kalau tidak lewat sakit penyakit ini bagaimana saya bisa bersaksi buat orang lain, saya katakan ya. Dan puji Tuhan akhirnya saya dicek semuanya normal, dan jam 5 subuh saya sudah masuk ruang untuk suntik-suntikan untuk dibawa ke ruangan operasi. Dan puji Tuhan saat di operasi saya tidak ada merasa apa-apapun ya sampai 1 tahun ya, 1 tahun saya tidak pernah merasakan yang kata orang sakit di perut atau apa, enggak ada ya, itu semua karena pertolongan Tuhan. Cuma berapa hari ini ya saya saya merasa tulang yang pernah disuntik itu yang sakit luar biasa, tapi saya cuma katakan dalam nama Yesus ya. Dan saya tidak mau menceritakan kepada keluarga saya, jadi beban saya akan nanti sama Bapak Tina kalau berpikiran ya. Dan puji Tuhan saya percaya, saya katakan apapun yang kita lakukan untuk Tuhan dan buat Tuhan. Dan puji Tuhan, Tuhan sembuhkan saya sampai hari ini ya. Semua dokter yang merawat saya pun semuanya Tuhan beri yang terbaik. Sebelum saya operasi pun saat itu adik saya berdoa ya, Albinus berdoa dan katakan Tuhan jangan operasinya berjalan dengan baik. Saat itu dia mendapat penglihatan bahwa burung merpati stop masuk dalam perut saya. Dia katakan, dia cerita setelah saya operasi. Saya katakan itu karya Tuhan. Semua operasi berjalan dengan baik dan darah yang kami butuhkan 4 kantong kalau tidak ada terpakai. Dan dokter mengatakan semuanya normal, semuanya baik. Ya, katakan ada puji Tuhan. Cuma pesan dokter saat itu setelah operasi jangan berbicara dulu. Ya, katakan nggak tahu juga ya, bukan karena kebetulan ya saat itu setelah saya operasi Bapak Gembala ada telepon ya. Saat itu kalau nggak salah Bapak Tina yang nyambut, sebenarnya saya belum bisa ngomong ya. Tetapi nggak tahu hati saya ya. Bapak Tina kasih HP, akhirnya saya bisa ngomong ya. Semuanya kan anugerah Tuhan. Dan puji Tuhan itulah pertolongan Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kita. Apapun proses, apapun tantangan dalam hidup kita jangan pernah melupakan bahwa Tuhan itulah sumber segala-galanya. Dan Tuhan memampukan kita untuk kita boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Proses boleh datang dalam hidup kita, tetapi membentuk kita untuk kita boleh semakin hari setia kepada Tuhan. Dan tantangan boleh datang, tapi kita jangan sampai terlena dengan tantangannya. Puji Tuhan, saya tidak mau memperpanjang waktu. Tuhan memberkati kita. Tuhan, kita sudah mendengar kesaksian, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau ajaib dalam kehidupan kami. Berkaryalah Engkau dalam setiap kehidupan kami hari ini. Ini hidup kami. Haleluya. Kami mengasihi Kau lebih dari hidup kami. Oh haleluya Yesus. Kita angkat pujian hati. Aku mengasihi Kau Yesus. Aku mengasihi
Engkau Yesus dengan segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu, kamu lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku adalah untuk menyenangkan hati. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Engkau tahu hanya untuk kamu seratus ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan bagi kami. Terima kasih kami ada di tempat ini, di tempat keluarganya Bapak Mama Denis, Ibu Robi, Tuhan Yesus, itu semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Kau persatukan hati kami untuk bersama-sama memuji dan menyembah-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Kau ada di tengah-tengah kami, karena memang itulah janji-Mu Tuhan. 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Kau ada. Terima kasih Tuhan, kami berkumpul di tempat ini bersehati, bersepakat untuk memuji dan menyembah Engkau, untuk menyenangkan hati-Mu. Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu, pimpin kami, terangi hati dan pikiran kami oleh kuasa firman-Mu. Tutup bungkus kami semua di tempat ini dengan kuasa darah-Mu, bahkan semua keluarga kami dimanapun berada ditutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa, segala kuasa roh jahat yang coba mencuri firman Tuhan, segala kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa iblis, kutuk-kutuk keturunan, semuanya itu kami ikat, tolak, patah, hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Bapa, berfirmanlah bagi kami Tuhan. Kami siap dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan kami percaya. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi puji Tuhan. Shalom. Saudara diberkati, amin. Amin. Ada sukacita? Ya, kita bersyukur sama Tuhan ya. Wah, luar biasa kesaksian-kesaksiannya ya. Tuh, Ibu Robi lumayan juga perjalanannya ya, ke Pal 9. Apalagi Pak Kris tadi kesini dari Pal 21 sana, Pal 23 ya. Oh, luar biasa Pak Kris dan Ibu Kris. Tapi kita bersukacita, amin. Haleluya. Kita bersyukur sama Tuhan ya. Mama Tina juga tuh disembuhkan Tuhan. Tadi dia nggak bilang berapa kilo yang dikeluarkan itu ya? Berapa kilo Mbak Tina? 10 kilo, coba 10 kilo lebih ya? 12 kilo kan? Kalau airnya 10 kilo lah, kalau yang dalamnya 10 kilo. Itu. Bayi aja kiloan. Tuh, coba dikeluarkan dari perutnya segitu, Pak. Itu semuanya karena kasih karunia Tuhan, amin. Supaya kita bisa memenuhi jiwa-jiwa bersama-sama. Amin, terus untuk memenuhi jiwa-jiwa. Amin. Haleluya, kita bersyukur sama Tuhan. Saudaraku, kita kemarin sudah belajar. Waktu hari Minggu kita firman Tuhan tentang apa ya? Lupa. Firman Tuhan hari Minggu tentang apa? Oh, jagalah hati, jangan kau noda. Itu lagu AA Gini, ya, puji Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Berbahagialah orang
yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Ya, itu sebabnya kita harus murni hati kita gitu loh, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena kita bersama-sama akan menuai jiwa-jiwa, bergerak bersama untuk menuai jiwa-jiwa. Ya, bagaimana caranya? Kemarin kita udah bilang caranya bergerak bersama itu dengan berdoa, ya kan? Dengan berkunjungan atau memberitakan Injil secara pribadi atau kunjungan atau ya apa penginjilan pribadi. Amin, saudara. Itu langkah-langkah untuk menuai, ya. Nah, tapi harus hati kita bersih, saudara sekalian. Ya, harus hati kita bersih. Supaya apa? Supaya yang mengalir dari hati kita itu betul-betul kemuliaan Tuhan. Supaya orang lain itu mengalami jamahan Tuhan, kemuliaan daripada Tuhan. Saudara, begini loh. Kalau saudara berdoa minta jiwa-jiwa, saudara sekalian, kepada Tuhan, itu saudara sedang minta hatinya Tuhan. Ya, itu saudara sedang mau mengambil hatinya Tuhan, mau mengambil jantung hatinya Tuhan, detak jantungnya Tuhan. Itu yang saudara sedang mau ambil. Tuh, betul nggak saudara sekalian? Sama seperti anak kita, kalau dia merengek-rengek minta sesuatu kepada kita, terus-terusan, ya. Dia minta terus, datang tanpa berhenti. Dia sediakan kopi kita. Habis dia sediakan kopi kita, jangan lupa lah Pak, aku minta inilah. Ya, nah, gampang. Nah, dia layani anak kita itu melakukan, dia layani lagi. Akhirnya dia bilang lagi, Pak, jangan lupa aku minta sepeda lah. Ya, nanti aja. Seterusnya, akhirnya apa yang terjadi? Bapaknya ini hatinya nggak mungkin nggak diberikannya apa yang minta anaknya, karena dia pintar ngambil hati bapaknya. Tuh, saudara, kalau saudara minta jiwa sama Tuhan, itu artinya saudara sedang meminta hatinya Tuhan, ya kan? Karena Tuhan bilang, aku memberikan nyawaku kepada domba-domba. Aku memberikan nyawaku. Tuh, apa yang lebih besar daripada itu? Daripada jiwa-jiwa. Nah, ada saudara. Makanya hidup kita ini sangat berharga. Hidup kita sangat berharga. Kalau saudara sendiri tidak menghargai diri saudara, ya, itu sudah salah besar. Bahwa Tuhan sangat menghargai kita, men. Kita milik kepunyaan Tuhan yang paling berharga. Isi hatinya Tuhan kita ini. Makanya betul tadi seperti kita, Tuhan akan terus bentuk kita, akan terus proses kita dari hidup yang lama, dari kebiasaan yang lama, dari karakter yang lama. Tuhan terus bentuk kita, Tuhan terus sempurnakan, Tuhan terus pulihkan kita, Tuhan terus gosok sampai kemuliaan Tuhan itu terpancar dari hidup kita. Amin, saudara. Amin. Semuanya kita akan mengalami seperti itu. Kadang-kadang sesuatu Tuhan izinkan terjadi supaya apa? Supaya kita takut akan Tuhan, supaya kita ingat betapa kita ini berharga di mata Tuhan. Amin. Amsal 4 ayat 23 kemarin firman Tuhan itu bilang begini. Ya, hari Minggu ini kita perdalam lagi. Kita lanjutkan lagi karena kita mau menuai jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa mau datang loh ini, saudaraku. Persiapkan diri saudara ya. Ya, persiapkan senyumnya. Ya. Persiapkan senyumnya. Ya, ini jiwa-jiwa mau datang, ini benaran ini saudara sekalian. Makanya persiapkan yang terbaik untuk menyambut Tuhan melalui jiwa-jiwa, menyambut Tuhan melalui jiwa-jiwa. Amin, saudaraku. Makanya persiapkan diri kita. Amsal 4 ayat 23 kita baca sama-sama. Saudara berkatakan amin. Amin. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, dari hati kita inilah terpancar kehidupan. Itu makanya firman Tuhan bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Betul-betul jaga. Ya.
Kalau orang yang berjaga-jaga itu dia nggak tidur, saudaraku sekalian. Itu makanya hati kita ini harus dijaga. Karena begini loh, hati ini pusat kehidupan, saudaraku sekalian. Keputusan hati kita untuk melakukan sesuatu itu akan berdampak ke masa depan. Saudara, apapun keputusan yang saudara ambil hari ini, perhatikan baik-baik. Itu akan berdampak ke masa depan. Akan berdampak kepada kekekalan. Semua keputusan, itulah makanya kita harus betul-betul jaga hati kita. Supaya jangan salah, supaya jangan melenceng dari firman Tuhan, supaya jangan kita hidup dalam kesengsaraan. Karena begitu kita salah mengolah hati kita ini, menjaga hati kita ini, saudaraku yang perhatikan baik-baik, apa yang akan terpancar melalui kehidupan kita. Itu makanya firman Tuhan bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jaga. Amin. Karena begini loh, banyak yang mau menghancurkan hidup kita. Berita-berita, gosip-gosip, omongan orang lain, ya, kelakuan orang lain, ketidakadilan orang lain mungkin barangkali, tingkah laku orang lain barangkali. Itu kalau kita nggak jaga hati, saudaraku sekalian, itu bisa merusak hati kita. Bagaimana kita mau melayani Tuhan? Bagaimana mau kehidupan kekal mengalir hidup kita? Nggak bisa lagi. Kenapa? Kalau hati kita sudah mulai kotor, apa yang mengalir dari situ? Karena hati itu adalah pusat kehidupan, saudaraku sekalian. Pusat kehidupan. Amin, saudaraku. Itu, saudara, inilah. Apa yang di hati kita akan terpancar melalui segala sesuatunya dalam hidup kita. Melalui perkataan, melalui perbuatan, melalui pikiran, akan terpancar, saudaraku sekalian. Percaya saja. Ya, kita nggak bisa bilang, saya waktu itu ngomong sama dia itu cuma main-main aja, Pak. Nggak bisa, memang itulah isi hati kita. Itu makanya firman Tuhan bilang, jaga hati kita. Karena hati itu adalah pusat kehidupan. Apa yang keluar dari ini, apa yang keluar dari gerak dari kita, ya, itu berasal daripada hati kita. Masa ya Pak Pendeta? Iya. Apa yang kita lakukan, kita perbuat, ya karena begitulah isi hati kita. Kalau kita berbicara bohong, kalau kita berbicara nggak benar, ya memang begitulah keadaan hati kita. Nggak bisa dimungkiri, memang hati kita yang harus dipulihkan, hati kita yang harus diperbaiki. Masa iya Pak Pendeta, kalau main-main aja? Nggak ada, memang begitu firman Tuhan yang udah bilang. Coba kita lihat yuk. Matius 15. Ya, apa yang ada di hati kita, itulah yang terpancar. Nah sekarang apa yang mau kita pancarkan dari hati kita? Maka firman Tuhan bilang, berbahagialah orang yang suci hatinya, yang murni hatinya, yang jujur hatinya, yang bersih hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ya, itu makanya dari hati itu yang terpancar semuanya. Nanti coba lihat Matius 15. Sudah dapat Matius 15? Amen. Ayat 18 dan 19. Nah, haleluya. Saudara diberkati Tuhan, amin. Firman Tuhan akan menyembuhkan kita, menguatkan kita, karena hati kita akan diisi oleh kuasa firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus, amin. Matius 15 ayat 18-19. Sudah dapat katakan amin. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujah. Firman Tuhan bilang, itulah yang menajiskan orang. Betul saudaraku? Amin. Apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati, saudaraku sekalian. Nah, karena dari hati timbul segala pikiran
pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, pencabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Saudara, apa yang ada di hati kita akan terpancar melalui apa? Perbuatan kita, melalui Facebook kita, melalui Instagram kita. Haleluya. Zaman sekarang saudara, sosial media ini nggak bisa dihalangi lagi. Tempat orang bertempur, tempat orang selfie, tempat orang apa namanya kalau untuk diri sendiri itu, ya, narsis, ya, untuk orang tempat memaki, untuk tempat itu sosial media zaman sekarang tidak tertahankan lagi oleh ruang dan waktu. Ya, dari kamar mandi pun, dari tempat tidur pun dia bisa melakukan apapun di sosial media. Sekarang begitu. Tetapi bisa juga menjadi tempat penginjilan. Seperti dengan teman kita siapa namanya tuh? Yang betul katanya tuh. Edis, ya. Ya. Lumayan juga orang saya itu. Pakai HP saja sudah bisa dia menjelajah di luar. Penginjilan. Luar biasa. Betul? Tuh, dari hati. Firman Tuhan yang bilang, apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Itulah sebabnya firman Tuhan bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Itu bukan biasa-biasa, itu bukan perkataan yang kosong. Saudara, itu firman Tuhan mengatakan demikian karena memang harus begitu keadaannya. Kita harus menjaga hati kita, amin. Kalau hati kita, saudara, diperhatikan baik-baik. Kalau hati kita lagi gak enak, saudara sekalian, ya, sepanjang hari itu bisa kita menjalani hidup dengan gak enak, benar nggak? Benar nggak? Apa namanya? Lagi nggak mood katanya. Lagi nggak mood. Kenapa? Gak mengurung-urung? Lagi nggak mood, hatiku minang. Ya. Itu sebabnya kalau hati kita enggak diisi dengan firman, saudara, repot nanti jadinya. Itu makanya kita harus rajin satu dulu. Rajin berdoa dan baca firman. Kenapa? Supaya yang terpancar dari hati kita itu, dari perkataan kita itu, dari pikiran kita itu, dari tingkah laku kita itu adalah kebenaran firman Tuhan. Percaya dengan amin. Amin. Diisi hati kita. Itu makanya saya selalu ingatkan. Ya. Sudahkah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, berdoa dan merenungkan firman Tuhan hari ini? Tuh, kita harus isi hati kita. Kalau kita isi hati kita dengan yang lain, saudara sekalian, seperti itu Rogi tadi bilang, akan penuh dengan kekhawatiran, ya, akan penuh dengan sakwa-sakwa. Kalau hati kita dipenuhi dengan seperti itu, pikiran kita pun jadi main, ya. Memang di dunia ini, aduh, nggak ada keadilan. Aku mau cari keadilan di mana? Akhirnya cari tali rapiat, ikatkan di atas tiang, di atas apa namanya kuda-kuda. Mau main ayunan pakai tali rapiat, pakai leher. Kenapa? Karena mau mencari sesuatu yang di luar Tuhan. Tetapi kita nggak seperti itu, amin. Firman Tuhan itu makanya, saudara, perhatikan baik-baik. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena memang dari situ akan terpancar hidup. Akan dari situ kita nggak bisa main-main lagi dengan hidup, ya. Nggak bisa lagi. Kita harus berkomitmen sama Tuhan. Ya Tuhan, aku mau melayani Kau. Aku mau memenuhi jiwa-jiwa. Aku nggak mau seperti biasa-biasa. Aku bukan seperti orang biasa-biasa. Aku dipanggil Tuhan untuk melakukan perkara yang besar. Amin. Untuk memenuhi jiwa. Saudara, saya percaya kita nggak kumpul-kumpul seperti ini biasa-biasa saja, nggak sekadar kumpul-kumpul, nggak. Tuhan akan pakai kita semua. Amin. Untuk bersaksi. Tuh. Jadi konsep kita sekarang sudah harus berubah. Kita pasti akan dipakai Tuhan. Kalau kita mau penuhi hati kita dengan kasih Tuhan. Amin, saudara. Amin. Tidak menjadi biasa-biasa lagi. Amin.
Kita bukan menjadi orang yang hanya memikirkan diri kita lagi. Tidak. Kita bukan hanya sekedar orang yang memikirkan keluarga kita saja lagi. Enggak. Tetapi isi hati Tuhan apa? Itu yang menjadi pikiran kita. Kalau kita mau mengisi hati kita dengan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan bilang begini, barang siapa yang percaya kepadaku, dari hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Coba kita baca ya, biar kita baca. Yohanes 7. Saya singkat saja saudaraku ya. Ya, tapi firman Tuhan ini harus kita tanamkan dalam hidup kita, amin. Ya, firman Tuhan singkat saja. Ya, apalagi bawa ayam goreng sampai ke sini orang. Ya, saya udah bilang sama Ibu Robi, jangan repot-repot. Bapak di sini juga repot-repot gitu. Padahal udah cukup aja kita minum air putih ya, Pak Terus ya. Iya. Penting kita waktu. Kisahnya lah seperti itu. Yohanes 7 ayat 37 dan 38. Dengarkan firman Tuhan, kita tangkap firman Tuhan ini ya Bapak Ibu ya. Yohanes 7 ayat 37 dan 38. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru. Apa katanya? 1, 2, 3. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang percaya katakan amin. Yang dimaksud Tuhan aliran-aliran air itu yaitu Roh Allah, Roh Kudus. Tuh ayat 39-nya. Tetapi firman Tuhan bilang, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Makanya kita harus mempunyai ya hati itu terus lapar dan haus akan Tuhan. Firman Tuhan bilang, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup, air kehidupan, air yang memberi hidup. Haleluya. Amin, saudaraku. Amin. Saudara, ini makanya kalau kita percaya kepada Tuhan itu percaya seperti apa sih? Percaya seperti Yesus itu bukan karena percaya saya kenal Yesus, bukan begitu, saudaraku sekalian. Percaya Yesus lah kita bertobat, menerima Dia, dan mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Itu artinya percaya kepada Yesus. Percaya akan firman-Nya, mempersembahkan hidup kita setiap hari kepada Tuhan. Itu namanya orang yang percaya. Nah, orang yang percaya itu, firman Tuhan bilang, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air kehidupan, air hidup, yaitu kuasa Roh Kudus, yaitu Allah sendiri, sumber kehidupan, mengalir lewat hidup kita. Yang percaya katakan amin. Aduh Pak, bagaimana mungkin? Iya, memang begitu. Kesatuan itulah kebenarannya. Amin, saudaraku. Ketika saudara bertegur sapa dengan orang, hendak kau poin kau mina, narai kabarmu mina, mak. Barigas kah? Aduh, hapan aku naken. Oh, tahulah kita berlaku doa. Oh, puji Tuhan, tahu ya tahu. Itu berarti sedang mengalirkan aliran air hidup. Air hidup, nggak usah susah-susah, saudaraku. Nggak susah-susah, nggak harus buka. Apa ya ayatnya dari Kejadian sampai Wahyu. Mau kita baca, orangnya keburu pergi. Benar nggak, saudaraku? Benar. Telepon, WA. Narai kabar, apa kabarnya Pak? Bagaimana? Itu kita sedang mengalirkan dari hati kita aliran kehidupan. Saudara, gini loh. Orang yang mendengar kabar dari kita belum tentu mereka sedang merasakan bahagia, merasakan suka. Jangan-jangan mereka sedang mengalami keterpurukan, sedang mau mengambil keputusan yang salah. Ya, bahkan mungkin sedang mau mengambil keputusan untuk meninggalkan Tuhan, bahkan lebih parah lagi mau mengambil keputusan untuk bunuh diri. Tetapi ketika kita telepon, bagaimana kabar Mina? Bagaimana kabar saudaraku? Bagaimana kabar? Bisalah kita berdoa. Saudara ketika melakukan itu orang lagi susah,
Ya, bukan hanya sekedar ngasih uang pertolongan itu, bukan. Saudara jauhkan pikiran seperti itu. Kalau kita memang punya uang, kita nggak masalah seperti itu. Tetapi ketika kita mengalirkan aliran air hidup, kuasa Roh Kudus melalui hati kita, melalui WA kah, melalui telepon orang kah, memberi kata motivasi kah, ya, menyampaikan kebenaran kah, yang singkat kah, kita nggak ngerti apakah kita sedang melakukan sedang menyelamatkan jiwa. Di luar jangkauan kita Tuhan bisa bekerja. Amin. Lakukan saja. Makanya gunakan semuanya. WA, telepon, Facebook, segala macam. Pakai untuk penginjilan. Amin. Untuk menuai jiwa-jiwa. Amin. Haleluya. Gunakan semuanya. Semua sumber daya yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, gunakan. Ya, sepeda motor kita, mobil kita, gunakan semuanya untuk mengalirkan aliran-aliran air hidup. Amin, saudaraku. Ya, jadi orang yang percaya kepada Tuhan dari dalam hatinya mengalir aliran-aliran air hidup. Itulah yang ditunggu-tunggu oleh orang lain. Itulah yang ditunggu-tunggu oleh keluarga kita. Aliran air kehidupan. Senyum kita di rumah sudah berbeda, amin. Kenapa senyummu berbeda sekarang, Mama? Aduh, Papa ini jangan goda-godain saya. Memang seperti itulah adanya aku sekarang sih. Amin, saudaraku. Berbeda, karena yang mengalir itu aliran air hidup. Anak-anak kita pun akan melihat berbeda. Tuh, makanya isi hidup kita, ya, isi hati kita dengan firman Tuhan, supaya firman itulah yang mengalir kepada banyak jiwa. Ayat terakhir coba lihat. Ini saya sudah bagikan juga. Mazmur 119. Ya, karena kita harus menuai jiwa-jiwa ini, saudara. Hati kita harus mengalirkan aliran-aliran dari hidup. Amin, saudara. Jangan nanti yang kita alirkan aliran air pahit, air yang masam, yang mengilukan gigi. Pernah nggak minum kayak gitu air? Ngilunya minta ampun gigi kita. Ya. Mazmur 119 ayat 9 sampai dengan 11. Sudah dapat katakan amin? Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, mempertahankan kelakuannya jujur, bersih, murni, suci? Dengan apa? Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu, dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Kalau terjemahan lainnya, bahasa Indonesia masa kini itu, ya, dengan merenungkan, dengan membaca firman Tuhan dan melakukan dan mengikuti petunjuk-petunjuk firman itu. Tuh, wow, luar biasa. Dengan apakah seorang muda? Saudara pernah jadi muda kan? Atau saudara nggak pernah jadi muda, langsung tua kan? Pernah muda kan kita semua? Bagaimana coba waktu darah muda itu? Sampai kita dengar lagu Roma Irama. Darah muda, darahnya para remaja. Tidak bisa dihentikan, benar nggak? Coba. Biasa saya Ibu Korindan itu waktu sekolah bergenggeng, benar nggak? Itu siapa? Tapi firman Tuhan bilang, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai firman Tuhan. Kalau nggak dalam firman Tuhan, bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Mau mempertahankan kelakuan bersih, nggak bisa. Wih, banyak godaan di dunia ini loh. Waduh. Ya, saudaraku. Ya, yang suami-suami jangan bilang nggak digoda. Yang ibu-ibu jangan bilang nggak digoda. Alamak, jangan bilang begitu. Ya. Banyak yang menggoda.
dari Instagram kah, dari Facebook kah, dari WA group kah, bisa tergoda. Tapi firman Tuhan bilang, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Ayat 11, 1, 2, 3. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan apa? Janjimu, artinya pengajaran-pengajaranmu, perkataan-perkataan Tuhan. Kita simpan di hati kita supaya apa? Supaya kita jangan berdosa terhadap Tuhan. Saudara perhatikan, kalau kita, hati kita ya tidak menyimpan firman Tuhan, tidak menyimpan janji Tuhan, kita akan berdosa kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan perbuatan kita. Kalau hati kita dimasuki dosa, saudara sekalian, apa yang akan mengalir lewat kehidupan kita? Bukan aliran-aliran air hidup. Itu makanya firman Tuhan bilang, jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Artinya saudara segini, waspada itu begini. Kita betul-betul menjaga, kita betul-betul memegang, kita betul-betul mengarahkan, membuat dia aman. Kalau enggak itu bisa bahaya. Itu namanya berwaspada. Kita harus jaga betul-betul, saudaraku sekalian. Karena kalau kita enggak jaga hati kita ini, aduh saudara perhatikan, pikiran-pikiran jahat jadi datang, ya, perkelahian akan datang. Kita akan bertengkar satu dengan yang lain, saudaraku sekalian. Kalau kita nggak menjaga hati, kita akan menjelek-jelekkan orang lain. Benar nggak saudara sekalian? Memang dia itu. Saudara, kalau saudara jangan kira pendeta aja nggak bisa marah loh, saudara sekalian. Nggak bisa tersungging. Bisa juga. Kalau nggak jaga, coba. Pencuri domba katanya. Aduh, sejak kapan pula saya curi domba orang? Tuh. Tapi apa yang terjadi? Sabar. Amin. Cuek aja. Emangnya domba siapa? Dombanya Allah. Gembalakanlah domba-dombaku. Saya mau jawab juga sebenarnya yang seperti itu. Tapi dalam hati saya, ngapain kau jawab? Kok kamu rendah banget? Jawab seperti itu. Ya, nanti akan banyak lagi datang. Amin. Ya, akan banyak lagi datang. Berduyun-duyun. Ini berduyun-duyun. Berduyun-duyun. Sama-sama katakan. Berduyun-duyun. Enggak sama nadanya. Kurang seperti greget gitu. Berduyun-duyun. Akan datang kepada Tuhan. Melalui terang Tuhan yang ada dalam hidup kita, yang ada di barikas penuaian. Saudara, greget kayak api menyala, saudaraku, akan datang. Tapi bagian kita adalah apa? Bagian kita jaga hati kita, saudaraku, jaga hati kita, jaga hati kita. Supaya yang mengalir dari hati kita adalah aliran-aliran air hidup. Karena itu yang ditunggu jiwa-jiwa, aliran kehidupan. Amin. Amin, saudara. Amin. Ya. Di rumah bikinkan kopi untuk suami. Bilang kepada ayah, ayah. Kalau perlu nyanyikan sambil bikin kopi. Dalam hening. Hati merindu gitu aja, nggak apa-apa. Amin, saudaraku. Bikinkan kopinya, nanti dia akan ikut sama saudara. Aduh, percaya saja. Amin. Jangan jadi bikin kopi nanti. Kamu itu bikin kopi sendiri. Malas aku lihat kamu. Jangan begitu sama suami, amin. Nggak ada aminnya, amin. Kalau namanya. Ya, jangan tunggu pas tanggal 1. Haleluya. Haleluya.
Kita bersyukur sama Tuhan ya. Kita dikumpulkan Tuhan untuk saudara begini loh. Sekali lagi saya bilang ya, jiwa-jiwa itu isi hatinya Tuhan. Apa yang lebih besar daripada itu? Nggak ada, bukan harta dunia. Kita kan udah dengar firman Tuhan kemarin kan? Apa gunanya seorang memperoleh selisih dunia tapi kehilangan nyawanya? Apa yang bisa diberikannya sebagai ganti nyawanya? Itu makanya jiwa-jiwa itu lebih berharga dari apapun juga. Anak-anak di rumah kita itu jiwanya lebih berharga daripada apapun juga. Cucu kita semuanya lebih berharga dari apapun juga. Amin, saudaraku. Amin. Itu makanya kalau kita sedang minta jiwa-jiwa saudaraku, saudara itu sedang menggetarkan isi hati Tuhan loh. Wih, luar biasa ini mintanya ini. Kalau saudara minta jiwa-jiwa saudara, itu sedang minta hatinya Tuhan, minta denyut jantungnya Tuhan itu. Istilahnya seperti itu. Saudara, kalau saudara sudah minta yang seperti itu, yang beban hati Tuhan, isi hati Tuhan, mungkin nggak Tuhan nggak berikan yang lain sama kita untuk mendukung itu semua? Nggak mungkin. Tuhan pasti berikan kita kesehatan, amin. Kekuatan yang baru, amin. Ibu Robi akan kembali 17 tahun. Bukan umurnya, kekuatannya. Jangan umurnya, jangan kembali 17 lagi, jangan. Ya. Ibu Siro siapa lagi? Amin. Akan kembali ya umur 20 lah kekuatannya. Ya, Ibu Linden, Tami Rani, ya, semuanya kita akan kuat kembali. Amin. Seperti si Kaleb waktu dia merebut tanah perjanjian itu. Usia itu sama dengan 40 tahun yang lalu. Tuh, kekuatanku bukan usiaku, kekuatan sama dengan 40 tahun. Amin, saudaraku. Ya, kita akan bergerak bersama menuai jiwa-jiwa bagi Tuhan. Berdoa bersama, makanya minggu depan kita mau doa puasa 3 hari. Ya, Selasa, Rabu, Kamis, apakah di tempat Pak Rantau atau di mana nanti kita. Ya, di situ juga nggak apa-apa saudara. Ya, amin saudaraku. Kita mau bergumul, kita minta isi hati Tuhan itu. Amin saudaraku. Ya, kita juga sebenarnya tadinya saya mau ngajak kita ketemu dengan Ibu Gembala. Ya, minta doa dari dia karena dia yang memulai pelayanan kita di Palangka di Kalimantan Tengah ini kok. Ya, bukan Bapak Gembala saja. Kalau Bapak Gembala nggak didukung sama Ibu Gembala mana bisa? Ya, amin saudara. Nanti kita rencanakan semuanya kita supaya berjalan dalam treknya Tuhan, jalurnya Tuhan, berjalan dalam arahnya Tuhan, tidak menyimpang dari kebenaran, tetap setia kepada Tuhan. Amin saudara. Amin. Kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Haleluya. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk firman yang sudah diberitakan. Tuhan teguhkan firman, tanamkan di hati kami bahwa kami adalah pribadi yang sangat berharga. Kami adalah pribadi yang mulia dalam pandangan Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, pakailah hidup kami untuk menuai jiwa-jiwa. Tolong kami Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus. Demi nama Yesus kami minta isi hatimu itu Tuhan, karena kami percaya isi hatimu adalah jiwa-jiwa. Demi nama Yesus berikan hatimu kepada kami. Oh, dalam nama Yesus berikan hatimu kepada kami. Kami percaya Tuhan, Kau berikan kami kekuatan yang baru. Kami percaya Kau akan memberkati kami, rumah tangga kami, hidup nikah kami, pekerjaan kami, rezeki kami, pasti Kau berkati Tuhan. Karena yang kami minta adalah isi hatimu Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam umur yang Kau percayakan kami di muka bumi ini, kami mau mengerjakannya Tuhan.
Berikan kami hati, berikan kami pikiran yang berasal daripada Engkau, yang berasal dari firman Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Bapa, terima kasih, kami bersyukur kepadamu untuk pertemuan kami, persekutuan kami, kebersamaan kami di tempat ini, untuk kami saling menyatukan hati untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan bersama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami mau mengadakan Natal Tuhan hari Jumat Desember tanggal 4. Tuhan campur tangan supaya semuanya berjalan dengan baik. Berkati ketua kami, wakil ketua dan bendahara, Tuhan yang mengurapi mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa, bukan Natal sekedar perayaan begitu saja, tapi kami rindu lewat Natal ini kami boleh menjangkau jiwa-jiwa Tuhan Yesus. Kami boleh Tuhan percayakan untuk menjangkau jiwa-jiwa Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Keluarga di tempat ini, keluarga Bapak Denis, Mama Denis, Tuhan berkati mereka, usaha pekerjaan mereka berkati. Dalam nama Yesus, apa yang dikerjakan mereka Tuhan, biarlah beruntung, biarlah penuh dengan berkat-berkat yang berkelimpahan daripada Tuhan. Anak-anak mereka semua Tuhan jagai Tuhan. Dalam nama Yesus yang berkuasa, berkati rumah tangga di tempat ini. Ibu Robi Tuhan, sebagai orang tua di tempat ini Tuhan, kami berdoa Tuhan, terus berikan dia kekuatan yang baru, sukacita dan sejahtera untuk terus melayani Tuhan, untuk memenuhi jiwa-jiwa bagi Tuhan. Semuanya kami di tempat ini Tuhan berkati. Mama Timothy Tuhan berkati, Ibu Untung Tuhan berkati, Mama Jesse Tuhan berkati, Mama Febri Tuhan berkati, Mama Cecil Tuhan berkati Tuhan, Ibu Siros, Pak Kris dan Ibu Kris Tuhan, Ibu Tamirani Tuhan berkati, Ibu Linda Tuhan berkati Tuhan, Mama Tina, Bapak Tina Tuhan berkati, saudari kami yang di depan Tuhan Yesus, Tuhan berkati Tuhan. Dalam nama Yesus yang berkuasa, semua kami yang ada di tempat itu berkati. Mama Pira juga Tuhan, yang ada bersama-sama kami, Tuhan berkati Tuhan. Semua kami di tempat ini, berkati keluarga kami, anak cucu menantu kami, semuanya Tuhan berkati. Berkati kami Tuhan dalam usaha pekerjaan kami, Tuhan campur tangan. Kami rindu dan berkat-berkat yang terpercayakan, nama Tuhan dipermuliakan, dan kami terus mengerjakan pekerjaan penuaian yang besar di depan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati suami istri, berkati anak-anak Tuhan, semuanya Tuhan, biarlah dalam damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarganya Bapak Kris, Pak Teras Tuhan, berkati Jody Tuhan, anak mereka yang usaha nyedot di Taringit Sungai Kamasare Tuhan Yesus. Tuhan berkati Tuhan, jagai Jody Tuhan Yesus, bawa dia terus untuk mendekat kepada Engkau Tuhan. Jamah hatinya Tuhan, berkati dia, jauhkan dari segala yang jahat, jauhkan dari mara bahaya celaka yang coba mengganggu dia. Dalam nama Yesus, berikan dia damai sejahtera untuk dia mencari wajah Tuhan, setia kepada Tuhan. Berkati dia Tuhan, berkati lebih lagi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Bapak Cia juga Tuhan,
Tuhan berkati yang ada di hulu sungai Galilea, Tuhan Yesus berkati dalam usahanya dan mereka. Tuhan berkati, Tuhan jagai semuanya Tuhan. Di dalam nama Yesus yang berkuasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Semua kami di tempat ini berkati. Sekali lagi usaha pekerjaan kami diberkati Tuhan. Usaha pekerjaan kami mendatangkan damai sejahtera sukacita daripada Tuhan. Untuk kami menunaikan tugas pelayanan kami. Terima kasih jemaat Tuhan. Di Barigas Penuaian berkati, bahkan juga yang di Barigas Beri Rambang Tuhan berkati, jagai mereka Tuhan, berkati dengan berkat berlimpah-limpah. Segala kuasa-kuasa yang coba mengganggu kami, yang coba mengganggu kami dan anak-anak kami dan keluarga kami, segala kuasa-kuasa kutuk-kutuk keturunan, sakit penyakit dan kelemahan tubuh, panah api, roh jahat, roh celaka, roh maut yang coba mengganggu kami dan keluarga kami, saat ini di hadapan Bapa kami tolak mata, hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, roh pencuri, dalam belahap, roh pencuri yang telah menjadi berkat sukacita damai sejahtera Tuhan atas kami dan keluarga kami patahkan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Segala nyanyian orang jahat yang coba mencelakai kami, coba membuat bumi dihancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami mau pulang ke rumah kami masing-masing, tangan Tuhan lain menyertai kami. Tibakan kami di rumah kami dalam sukacita, dalam damai sejahtera berkumpul bersama keluarga kami dalam kasih Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari jemaat Tuhan angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia damai sejahtera yang daripada Allah Bapa kita itu menyertai kau dan saya. Diberkati kau dimanapun kau berada. Diberkati kau dalam perjalananmu. Dalam nama Yesus dijauhkan kau dari mara bahaya celaka maut yang mengintai kau. Dalam nama Yesus, dijauhkan kau dari sakit penyakit dan kelemahan tubuh. Dijauhkan engkau dari niat orang jahat. Dijauhkan engkau dari belalang pelahat yang coba-coba menggerogoti berkat-berkat Tuhan atas hidupmu, atas keluargamu. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, dan biarlah persekutuan dengan Roh Kudus Maranatha sampai Tuhan datang menjemput orang yang percaya kepadanya. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami berbahagia. Sama-sama katakan amin. Terima kasih, haleluya. Aduh, belum amin udah datang. Belum apa-apa, ada ngomongnya. Bukannya orang yang nggak angkat tangan. Mana? Ketika mujizat terjadi. Aduh, lalaknya. Mas Cecil kan Sabtu doa, kita sore aja lah Pak. Ayo, silakan. Ya habis doa itu langsung jam 4. Silakan. Aku tunggu di rumah aja loh. Lu silakan buka. Enggak doa di situ aja. Aku mau berdiri dulu lah. Doa di situ aja. Lagian enggak ada Bu Anton, nanti enggak ada persiapan. Gua begini sudah disuruh mama sudah belum digoreng ya. Tinggal goreng aja. Orang santai dulu Bu Robi, biar orang gak cepat pulang. Pasar. Udah jangan banyak-banyak mati. Biar bisa kena semua. Ya, siapa doa? Pak Kris doa Pak? Belum ya? Belum Pak. Belum ya. Tunggu sabar. Udah. Belum. Belum mama Robi dulu. Robi. Anu disuruh makan. Doa. Ayo Robi. Doa. Bu Rob. Berdoa. Oh ya begini.
Terima kasih Tuhan, tak henti-hentinya kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau selalu menyertai dan melindungi, bahkan kami hari ini dikenyangkan dengan firman. Mohon firman itu bertumbuh dan berbuah di lokasi kami masing-masing, sehingga menjadi alas kehidupan kami hari lepas hari untuk memuji dan memuliakan Nama. Itu juga Tuhan ada berkat melalui keluarga rumah tangga di sini, yaitu makan dan minum sebelum pada Yesus kuduskan. Itu juga Tuhan untuk keluarga rumah tangga ini yang menyediakan, mohon dikembalikan Tuhan berlipat kali kali. Amin. Karena mereka berkat melimpah waktu mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkat ini kami sambut di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Dan tuh saya nampak kuat ya. Hari Sabtu kan. Jam berapa di rumah Mak Sisil? Jam 4 habis doang. Oh jam 4 kita ada ibadah di tempat Mama Sisil. Jam 4. Dapat syukur. Mama Mopi sama Mama Pira. Biar dia pulang. Makanya aku pikir sama mau Pira. Mau Pira ikut. Iya. Enggak pulang. Enggak pilok dia. Bagus punya baju bayinya. Kemarin dia Ayo Bu, boleh deh Bang. Ayo. Nina. Ayo. sayang babi itu yang mau makan. Ada goreng, sambelek. Mana piring? Teh. Ayo Nina. Maija, pada lihat live-nya Tada lah. Ada Bapak Ija semua dilanting tuh kemarin. Oh, enggak ada. Perlahan aku sama itu. Enggak lama sih, tapi Bapak Meme dilanting. Hah? Oh, pindah lokasi. Kisah itu punya orang. Baru kali itu aku lihat, makanya sering-sering harusnya nge-live. Ada Daniel, Bapak Bebes. Pagi ini tadi.
Rupanya satu blok itu 1 juta bayar ke orang tanah punya tanah. Oh iya kah? Dapat nggak dapat gitu loh, 1 drum minyak. Iya. Oh bukan tanahnya Bapak Meme kah? Ya ternyata keras kemarin. Jauh, karena kan jauh. Itu sana tutup piringnya. Itu sudah tadi. Itu piringnya. Dari tadi kita main. Ayo dong. Itu sana piringnya. Hari Sabtu benar, 1 piringan aja ya. 4 ini. Tadi main kalau dia bisa kalau soal